Sudah ada Parsha yang dihilangkan oleh Cambric Aerowolf. Lalu Yuzong masih tetap menjadi target utama di dalam ban. Ya, di ban mulu kamu Yuzong. Kesian banget di bangku cadangan. Dia nggak main-main. Respect ban sih dilakukan oleh tim Genflix ya. Rogernya dimatikan terlebih dahulu. Dihabiskan core-core-nya. Sedangkan dari kedua tim tampaknya tidak langsung menghabiskan Kufra dan juga Atlas ya. Jadi masih kebuka untuk hero-hero initiator yang lagi populer juga dari Atlas ataupun Kufra. Ya walaupun sekarang menurutku Kufra itu nggak bener-bener apa ya, pilihan yang mengerikan banget gitu. Why? Karena menurutku untuk sekarang tuh semua player udah pada mengerti untuk cara nge-counternya, untuk cara menghindarinya. Dan juga menjaga jarak ya, positioningnya udah lebih pinter daripada dulu yang awal-awal waktu keluar. Ya, itu kayak tiba-tiba dari bush mana, kan kalau simpelnya gini, beberapa player yang tidak terlalu paham hero mekanik tersebut ya, power pick-nya, itu biasanya nggak tahu Tyrant Revenge-nya itu paling panjangnya, itu mentoknya kemana, jaraknya paling jauh itu kemana, dan posisi mana yang kira-kira tidak tercapai untuk terkena stun-nya Tyrant Revenge. Nah untuk sekarang, apalagi pro player ya pasti udah mulai tahu lah Hitung-hitungannya udah hafal lah ya. Yes, hitung-hitungannya gitu loh. Perkiraan untuk kira-kira dari bus ini kena nggak nih ke arah tengah, ke arah atas, itu udah mulai kebaca. Oke, karena kalau dia kejauhan juga nanti susah banget juga untuk nge-backup temen-temennya. Mana tahu Tyrant Revenge-nya nggak nyampe, puyeng lagi, kehilangan momen. Tapi sekarang udah ada satu Khalid yang diamankan oleh Bigetron Alpha. Wow. Tukeran ya posisinya ya. Tukeran. Khalidnya dikasih ke tim Bigetron, walaupun masih dengan tamusnya. Dan wah kayaknya masih sama Ripo ya. Ripo Mat udah enak banget, atas bawah Khalid dan juga Tamus. Tahu nggak yang menarik dari tamusnya Ripo? Apa? Menggunakan flicker. Iya kan? Iya. Tadi flicker ya? Flicker. Dan flickernya selalu untuk maju ke arah depan dan dia memanfaatin pasifnya dan juga Inferno-nya nggak asal-asal langsung di. Biasanya kan kalau Tamus kan team fight langsung Inferno, ini nggak, dia nungguin momen kayak ketika dibilang ngebait juga musuhnya ketika darah dia setengah. Dan ternyata Cecilion daripada di ban, berarti tertawa semua tuh lihat tuh. Uy. ini kalau kita lihat masih sama ya kayak konteksnya dengan awal tadi. Kenapa? Karena supportnya pasti diambil di saat yang pick ketiga kayak gini ada deh. Emang segera diamankan daripada nanti di saat masuk ke ban yang selanjutnya ada 4 hero lagi akan bisa dihilangkan. Itu dihabisin banget tuh support-supportnya. By the way, ini GA Bigetron makin ini ya, udah mulai penuh dan rame ya. Iya. Ada, lihat tuh, udah kursi-kursi udah dateng ya kan, PC-PC-nya, tulisan Bigetronnya. Sempet dulu awal-awal ya, yang masih wallpapernya belum dipasang, cuma logo robot dari Bigetron, inget gak? Kemarin itu belakangnya masih kosong kan, belum ada kursi-kursi. Sekarang udah mulai rapi ya. Dan ini kalau nggak salah setahu aku ini GH baru mereka ya. Apa? Iya, sebelah sananya. Maksudnya dulu tuh dilihat yang sebelah kanan ini kan kalau diputar kameranya. Dan belum jadi semua gitu. Hanya satu sofa, ada yang duduk di bawah, ada yang duduk di atas. Nah, sekarang mereka berkumpul di bawah dan juga udah mulai rame ya. Oke. Hilda, Kufra, Chow hilang. Atlas Karena Bigetron yang akan mengambil satu hero selanjutnya setelah di pin kali ini oleh Cambric Aerowolf. Siapakah? Atlas masih ada, Hilda udah nggak ada lagi karena tadi dari Bigetron Alpha sendiri yang langsung menghilangkan. Sementara itu untuk Cambric Aerowolf berpikir keras siapa yang akan mereka hilangkan. Kalau mereka pengen menghilangkan Atlas, Link ternyata nggak oke. Atlas masih kebuka. Dreams diambil sekarang kah? Untuk Atlasnya terbuka. Atlas Hikmat Atlas diambil. Untuk Dreams masih terjadi komunikasi di antara mereka semua yang ada di sana, juga masih berpikir keras hero apa aja yang cocok untuk langsung diambil. Sementara itu dari Cambric Aerowolf, mereka juga tadi ada perbedaan sedikit vibe ya antara GH Bigetron dan juga GH dari Cambric Aerowolf ya. Serius banget tadi dari Aerowolf. Bener banget. Kalau Fanny Pulung akan push up 50. Boleh dah. Hayabusa ternyata. Iya, Hayabusa ternyata. 50 sok atuh gue jabanin. Oke, Atlas kebuka. Fredo, apakah mau memakai Atlasnya atau justru pakai hero-hero yang ngerusuh? Tapi sayangnya Chow-nya itu di ban. Ya. Karena seperti yang kita tahu juga, Fredo bahkan YP pun bilang sendiri. Apa itu? Hido tuh bilang sendiri.
kalau si Fredo cuma bisa pakai cow kata Your gitu. team is picking. Temannya sendiri. Canda-candanya begitu. Dan ternyata Atlas, oke. Dreams, apakah akan membawa mimpi buruk atau justru malah membawa mimpi indah? Iya, tapi apakah Dreams dengan Atlasnya akan bisa seagresif di game pertama tadi dengan Hilda ya? Kayaknya akan ada 2 mode permainan lagi dari si Dreamsnya, nggak bisa terlalu rusuh kayak di awal-awal Nggak akan juga. bisa terlalu rusuh karena balik lagi Atlas cuma punya escape ability-nya dari perfect match-nya perfect doang. Dan agak sedikit sayang sih kalau misalkan dia selalu rusuh dan juga langsung mengeluarkan flickernya berkali-kali. Oke, ini dia 10 hero sudah di pick. 40. Purify tidak ada yang menggunakan. Wow, ini bantingan-bantingan dari Atlas akan on point banget nih. Cuman kali ini kalau nggak salah ada ada cukup banyak flicker yang digunakan oleh pemain-pemain game Karol. Mungkin nantinya di saat ada flicker ataupun sebuah inisiasi dilakukan dari Atlas yang mencoba untuk mendekat ke arah game Karol, mereka mungkin akan bisa kabur dengan flicker tersebut. Tapi inilah dia seluruh hero yang udah diambil oleh game Karol dan juga Bigoton Alpha di game kedua. Siapakah yang akan mendapatkan pertandingan tersebut? Kalian semua boleh langsung nongol di kolom komen kita 2-0 untuk Bigetron ataupun 1 sama nantinya. Boleh ikut prediksi di Timo TV juga, kalian semua bisa ikut prediksi 2-0 atau 1 sama. Ini dia Xbox, AK, Yesansin, Balmon dan juga udah ada Valir. Sementara itu Bigetron Alpha ada Tamus Cecilion, Hayabusa, Atlas dan juga ada Khalid. Sesaat lagi kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan game kedua di match yang pertama di week yang kelima ya. Yes, inilah dia game yang kedua dan dengan graf yang sebenarnya mirip-mirip dengan game pertama. Tapi kita lihat dari gameplaynya. Oke, Fredo tas. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Fredo. Di awal-awal sudah mengeluarkan tas-tasnya. Apakah akan membuat dari mental musuh bisa langsung down? Ya, bisa bermain lebih agresif lagi. Dan kali ini memilih untuk mengambil retrasnya dari Nasty yang udah bergerak, udah level 2 juga. Little Wanderer menjadi satu incaran pasti. Wah, dua Little Wanderer diambil mereka loh. Bener banget, diambil sama Mars, sama Balmon juga. Atau mungkin diambil sama seorang Rainbow. Oh enggak, diambil dari Nasty. Dan tampaknya Hayabusanya bener-bener nge-secure dulu untuk buff awal-awalnya. Buff merah dan juga buff birunya. Dan mereka juga sudah di zoning juga dari seorang Akai-nya yang mungkin akan rusuh dengan Repo. Coba untuk cutting saja di arah bottom lane-nya. Oh ternyata tukeran ya. Repo-nya yang pakai Khalid, sedangkan Matt-nya yang pakai Tamus. Iya. Tapi tetap pakai flicker juga ya. Tetap. Pakai flicker juga. Baiklah kalau gitu, sementara Dreams dengan Atlasnya berjalan sendirian, tapi Ripo sekarang udah maju lagi ke bagian depan. Flicker ke arah belakang, tidak terkena stun. Dan mencoba untuk balik lagi ke lane masing-masing. Di arah top lane, kuatnya dihabiskan loh ini armornya. Kira-kira armornya dihabiskan. Dan akhirnya celot orang mat. Ternyata sama-sama mengerikan ya Tamusnya dengan Repo di game yang pertama. Iya, langsung aja untuk Little Crab-nya dipersembahkan oleh Brans ya. Masih 140 loh padahal. Apakah akan hit deh? Masih Little kayaknya keriset berapa kali sih tadi kali ya. Bukannya berubah di 130 dia auto ya? gede ya? Dia langsung auto gede harusnya gitu kan? auto gede di 130 ya, tapi oke. Kalau misalkan dilihat dari keuntungannya lebih didapatkan sama Genflix sih. Kalau misalkan dilihat dari Mr. Crab yang didapatkan oleh Hayabusanya masih kecil di arah atas, sedangkan di arah bottom lane-nya dari Yushin-nya dapetin Mr. Crab besar, gold buff-nya itu yang udah ukuran besar. Dan juga dari XP yang didapatkan juga bahkan gold-nya. Tapi ternyata tanpa kita sadari First Blood diamankan oleh Balmon ya. Iya, Kevlik Aerowa berhasil mendapatkan First Blood-nya. Tapi udah ada pergerakan di atas sana. Hayabusa langsung mendekati ke arah Xbox. Udah ada Cecilion juga di bagian belakang. Langsung aja Sanguine Claw. Kali ini Bad Fist bisa dikeluarkan. Bad Impact tadi nggak mengenai. Tapi udah ada Lance Sanity untuk kabur ya. Yes, langsung recall. Mencoba untuk di-cancel kah? Enggak, ternyata ada Dreams yang belum level 4. Dapatkan level 4 ya sekarang. Walaupun kita lihat di sini, mau dikeluarkan Fatalinya kah? Ada 1-2 orang. Gak mau dikeluarkan, lebih milih untuk sabar lagi. Burst Fireball dari seorang Clay. Mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Bigetron Alpha. Sudah sama-sama level 4 ada Fredo dan juga Dreams-nya. Dan gak berhasil, Nasty. Lethal counternya nyaris saja ngerebut red buff ya. Hampir aja dari lethal counternya ngambil red buff. Tapi untuk sekarang Lasisa Niti di pop up tapi tetap didapatkan oleh Yisansin. Bad Fist-nya langsung aja nabrak. Disaster bro. Dan dia yang malah harus tumbang. Dan masih ada ultimate yang berhasil juga harus tumbang, menghilang itu saja. Dibakar Burst Fireball oleh seorang Valirnya Clay. Wow,
Brans menghilang. What? Di mana dia tadi di dalam rerumputan ya? Langsung kebakar kayak begitu, langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Sayang banget kali ini kerugian hadir untuk Bigetron Alpha di mana mereka kehilangan satu core utamanya. Waduh. Dijagain langsung ya untuk blue buffnya agar tidak ada yang mendekat. Keriset dong. Nah lo keriset yang gede kan, tapi boleh lah untuk Brans lah. Ya, dapetin blue buff terlebih dahulu. Dan red buff-nya juga kayaknya sudah diambil duluan tadi. Belum sempat dapetin blue buff-nya. Ada ultimate dikeluarkan. Rinasmi yang benar-benar sekarang menang lane. Melawan serang Ripo dengan menggunakan Balmond-nya. Menuju ke arah Curse Helmet dan mungkin sudah jadi Curse Helmet-nya. Sudah dapetin level 6. Untuk di bagian bawah nikmat banget juga tadi Balmond ya. Dia melakukan rotasi yang cukup bebas juga. Tapi untuk sekarang Fredo-nya dengan Akai tadi agak sedikit offside. Terpaksa mengeluarkan Hurricane Dance agar bisa selamat dari area konflik tersebut. Hanya saja di bagian atas Mars didampingin juga oleh Ward. Lalu ada Clay di belakangnya. Tamu seorang diri. Inferno-nya langsung di pop up. Akankah dia bisa bertahan karena langsung ke boost begitu aja. Untuk sisi HP-nya sakit banget. Tapi di bagian bawah telah tercipta sebuah yang malah harus hilang. Belum dikeluarkan ultimate karena masih cooldown, sudah dikeluarkan ternyata dan dimajuin lagi Ripo-nya. Double kill dari seorang Rinasmi Balmond yang benar-benar mengganggu, dihajar lagi Rainbow-nya. Masih ada flicker ke arah belakang, mencoba untuk maju lagi, ada seorang Akai Fredo-nya ternyata langsung Hurricane dan masih ada Purify dan langsung dijepit, dikeluarkan Rainbow. Belum ada ultimate, tidak ada lethal counter. Mau diajarkah Rinasmi? Gak nyampe ternyata, lethal counter yang gak nyampe dikeluarkan tadi. Terculik satu persatu untuk anak-anak Bigetron Alpha. Kali ini corner di sisi atasnya hilang, di sisi bawah bonyok, tengah juga berhasil diratakan. Wow, ini permainan yang sangat gemilang dari Catholic Arrow dan sesaat lagi mungkin tetas akan bisa kita saksikan dari mereka ya. Dia replay by Axe, double kill didapatkan dari seorang Rinas. Ternyata dari Ripo-nya belum dapetin pasifnya tadi. Movement speed-nya masih cukup lambat dikejar sama Balmond-nya. Gila tadi pinter banget juga. Selagi ada minion pokoknya gas terus aja, bahkan menghilang 2 orang. Tadi mau ngebabat malah 2 orang ya. Kita Balmond-nya. Tapi untuk sekarang kalau terjadi pertukaran lane, tapi Balmond-nya ada di bagian atas lagi. Galak banget bos. Wes, udah ada brute force bro, hati-hati, ada Curse Helmet juga menuju ke arah Bloodlust dari seorang Balmond-nya ya. Tas. 1, 2, 3. Ini maju lagi, set, recall lagi kah? Oh, 1000 pounder tuh si Akainya. Tuh, lihat. Buka lagi. Iya berani banget untuk Fredo-nya ngezoning seperti itu. Dia berada di belakang garis pertahanan dari musuh. Cecilian udah deket banget, lalu ada Valir juga di dekat ada Akai. Purify sih tapi. Akankah dia mau maju dan memberikan Hurricane Dance-nya serta bisa mengunci, tapi di bagian atas udah terjadi sebuah pengeroyokan antara 2 player ini, Rinasmi dan juga Mars mengeroyok ke arah Tamus. Tamusnya pun harus mundur tertekan Bigetron Alpha. Yes, dan lagi dilempar Fredo. Hanya membuka visionnya saja melihat di rerumputan siapa yang bersembunyi di sana. Sekarang keadaannya berbalik di game kedua. Ternyata Bigetron Alpha masih bisa ditekan oleh teman-teman dari game Wolf. Ini benar-benar dari kedua tim melakukan perlawanan. Yang bahkan kita lihat juga Brans-nya dari Hayabusa-nya ditekan begitu saja. 1000 pounder. Belum berhasil untuk Hurricane Dance juga nggak berhasil untuk menjepit. Goyang patah-patah di baiting saja Fredo. Ini dia bocah tengik yang kita tunggu-tunggu. Setelah game pertama dia terdiam, lesu dan tidak melakukan taunting apapun. Tapi di atasnya ada lethal counter. 1 melawan 3 dan dia tidak takut dari seorang Rinasmi. Dan ternyata masih bisa diamankan untuk red buff-nya dari seorang Hayabusa. Kuat banget loh Rinasmi, ada 4 orang tadi langsung masuk ke dalam ataupun ke area pertahanan yang dia miliki untuk di arah red buff-nya, tapi ternyata dia jauh lebih kuat dan sekarang tas tuh ya. Panda ya ampun, ini bentar lagi lompat ke depan, tonton Ponder langsung nih ya, Hurricane Dance dikeluarin udah fix. Tas lagi nih. Ayo coba muter mulu. Tapi Atlas yang digunakan oleh Dream juga masih memiliki PR yang cukup tinggi. Dia benar-benar nggak bisa masuk dalam pertahanan yang dimiliki oleh Catholic Arrow. Coba this, enggak ternyata. Masih bisa untuk di-defend, masih bisa untuk ditahan. Lordnya masih muncul di 80 detik lagi. Dan sekarang kondisinya berbalik di game yang kedua. Justru malah Genflix yang ngamanin blue buff-nya.
Dari seorang Yushun Shin-nya 6.300 dan Hayabusanya hanya 4.000. Bahkan Endless Battle aja belum jadi. Ini satu item core-nya dari Haya aja belum jadi. Ini PR banget sih untuk sekarang, tapi ternyata tadi kita lihat aja udah ada Cyclone Swipe dari Balmond yang baru putar-putar, Atlasnya pun harus pergi semua Walai. perih banget, udah Ada ada Sacred Cloud kawal, juga, lethal Bad counter kan? Freeze, Bad Impact, Jedar. Lethal Counter, tapi matnya masih cukup kuat, berhasil pulang mereka kali ini. Waduh netnya gimana untuk Bigetron Alpha ini, PR-nya kenceng banget net. Udah kan ada, oh my god, Fredo Umay! Tapi ternyata masih bisa kabur dan ada Fatality yang dikeluarkan juga, ada seorang Watt. Langsung mengeluarkan Salistina dia, tapi masih ada Immortality. Flicker ke arah belakang, Ripo-nya juga masih bisa flicker ternyata. Dan nge-heal dia, jongkok ngisi darah walai. Wow, ini team fight yang benar-benar ngagetin dan agak sedikit miss saja tadi ketika dia gak langsung ngejepit dari Hurricane Dance, hanya mendorong sedikit dan langsung ada flicker. Untung saja masih bisa dihindari dari Dreams-nya ya. Apa Ripo dari Ripo-nya. Iya, tadi Ripo juga udah hampir aja balik ke dalam base-nya dalam keadaan nama doang. Untungnya masih bisa dengan quicksand dia ngedep, darahnya nambah, selamat sudah. Coba kejadian tadi di mana? Ini mendadak banget, udah kayak tahu bulat, tadi ada langsung di situ ya. Masuk ke dalam, muter-muter, buset dah bikin kaget. Fredo. Ya ampun, tapi perlahan tapi pasti nih. Kencang banget. Perlahan untuk sisi golnya mereka juga udah mulai mendekati, ada sekitar 5.000-an sekarang golnya. Santuy aja nongkrong di depan ya kan tuh, pura-pura nge-lag tuh. Tas bang sama Rainbow. Tas. Taunting dibalas taunting ya. Mereka dipisahin tembok doang kayak begitu ya, tapi saling taunting. Endless Battle diambil oleh Mars karena tadi udah level 15. Sementara untuk Hayabusanya masih level 11 dan tinggal 4 level, buset dah. Match 10 level 15. Cepet emang kalau berpikiran ya. Wave minion pun udah langsung hadir di arah top lane-nya. Sementara tuh Xbox dan Balmond masih setia di dalam bush. Jadi si Balmondnya hanya melihat dari kejauhan. Wattnya di tengah untuk ngebakar-bakar dari wave minionnya. Di bottom lane masih dicuekin juga. Ini mereka sepertinya mau ngambil 1 atau 2 hero baru ke arah Lord-nya net ya. Atau emang di zoning Lord-nya solo aja dari si Isan sih. Enggak. Mereka nunggu untuk menit ke-12. Mereka coba untuk zoning. Coba untuk farming juga dari Mars-nya. Gitu ya, dia benar-benar ngejaga dari jungle tim Bigetron Alpha. Udah menit 11-15. Dan ini emang benar-benar rencana mereka adalah bikin Lord-nya di NH terlebih dahulu. Dan ternyata Fatality terkena 20 yang bagus, tapi ternyata di sini mungkin akan menjadi titik balik untuk Bigetron Alpha. Oh my god, ini akan menjadi bencana kalau kata Ranger emas. Wattnya sekarat dan tidak ada armor lagi dari Draspi-nya juga langsung dikejar, diajar balik. Dan ada 1-2 hero, ada bahkan mega kill dapat oleh Balmond, tapi ternyata Marsya damage-nya cukup besar. 2 dibalaskan dengan 2. Wow, Balmond masih bertahan loh. Ini ada sedikit miskom kayaknya dari Fredo-nya. Sebenarnya Fredo-nya bagus banget untuk ngebuka, tapi tidak ada follow up damage juga. Dan ternyata malah kehilangan 2 duluan dari Genvicar Warfare. Walaupun dengan emblem support dengan talent 3-nya, Fredo udah kembali hidup. Ini kalau diulangin berkali-kali bisa jadi titik balik untuk Bigetron Alpha. Replay by Axe. Nah ini ya, lihat ya. Padahal tadi Hurricane Dance nggak ketangkap di replay, itu udah bagus banget ya, 2. Tapi Fatality-nya berhasil menyelamatkan dan bahkan kembalikan keadaannya. Dari Watt-nya juga nggak bisa bertahan, kehilangan armornya. Dan dari Yushun Shin-nya, walaupun dia punya damage yang besar, tapi dia tidak mau jaraknya terlalu dekat dan bikin, apa ya, bisa dibilang kayak nge-tilt gitu dan akhirnya bikin blunder. Dan bikin snowballing juga untuk tim Bigetron Alpha. Lihat goldnya sekarang, hanya beda 6.000. Untuk dari sisi goldnya juga udah mulai terkejar ya untuk Bigetron Alpha tadi ke arah gameplay. Kalau walaupun 2 orang pertama tadi hilang dari gameplay, tapi setidaknya dengan dari Balmond dia nahan semua damage yang masuk. Dia berhasil untuk memberikan damage balasan, lethal counternya on point. 7.200 sekarang gol yang dimiliki oleh Hayabusa mengarah langsung ke BOT, tapi Isanshin hampir menyentuh di angka 10.000 dan bahkan Malphite Roar untuk menambah penetrasinya akan semakin menyakitkan lagi bagi anak-anak Bigetron Alpha. Yes, tidak membuat item defense langsung ke arah Malefic Roar dari seorang Mars-nya. Dan sekarang kondisinya semakin berbahaya lagi karena Balmondnya udah jadi. Untuk Queen Swing-nya bisa akan lebih bertahan lagi untuk menghadapi musuh-musuh depannya. Watt tidak ada immortality, masih dalam cooldown dan langsung diajar begitu sama Lord-nya.
Dikeluarkan juga untuk ultimate-nya hujan api. Kalau kata Ekoju Aura dari Dream belum dikeluarkan flickernya, masih ada ultimate juga Fataling-nya. Sudah hilang 2 turret di arah tengah menuju ke arah bawah, tapi minionnya masih jauh di belakang. Seperti jodohnya Pulung yang masih jauh di Ya mana Allah itu ya. Bapak, sedih banget pakai sekarang ini bilang lagi, tapi Nasmia berputar-putar dengan Cyclone Wave-nya. Semakin banyak minion, semakin kenyang, semakin kaya lagi untuk sisi SP-nya, tapi udah gundul untuk seluruh kita turret. Akankah mereka bisa bertahan di sudah mulai masuk. Glass Insanity hanya untuk mengusir pemain dari Bigton Alpha. Mereka fokus dan tampaknya di sini masih bisa dihindari dengan Traceless ya, dan langsung dimenangkan 1-1. Wow, oleh Wow. Gambling Aerolop, baik banget permainan. Mereka anteng, mereka senyap dari awal, tapi ternyata